Dan kemarin istrinya juga sudah meninggal dunia, guys. Dia di sini mengucapkan terima kasih kepada BTS karena BTS secara manajemen dianggap sebagai bagian terburuk dan ini merupakan gaji tertinggi dalam daftar. Halo, what's up guys, I'm Yusuf Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang lagi punya problem, yang lagi sedih, yang lagi galau, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Ayo bangkit ya. Nah, sehingga untuk hari ini kita itu akan ngebahas tentang topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk kalian lewatkan. Dan supaya kalian itu jadi orang yang ter-up to date terus, langsung subscribe channel aku, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share ya. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Oke guys, untuk topik pertama kita akan mulai dulu dari peringkat ke-12 agensi yang memperlakukan staf mereka dengan cara yang terbaik. Selain itu ada juga apa sih yang terburuk dari agensi-agensi ini? Ya udah langsung aja ya kita mulai dari peringkat yang paling bawah dulu, yaitu RBW yang berada di peringkat ke-12. RBW merupakan rumah bagi grup seperti Mamamoo, Purple Kiss, dan juga One Us. Untuk RBW sendiri, peringkatnya adalah 1,5 dari bintang 5 yang diberikan oleh karyawannya. Untuk gaji tahunan rata-rata di RBW itu 24,1 juta per won atau sekitar 21.300 US dollar nih guys. Dari semua aspek perusahaan, peluang promosi dinilai sebagai bagian terbaik nih guys kalau kalian itu bekerja di RBW. Sementara untuk gaji dan keseimbangan kehidupan kerja dianggap sebagai bagian terburuk dari pekerjaan. Selain itu, ada 13% staf setuju dengan CEO Kim Jin-woo dan hanya 3% yang melihat potensi pertumbuhan di perusahaan tersebut. Jadi cukup kecil banget ya, 3% yang setuju melihat bagaimana potensi perkembangannya. Dan jika sekarang kita akan masuk ke peringkat ke-11, di sini itu ada Pledis Entertainment. Pledis Entertainment merupakan rumah bagi grup seperti NU'EST dan juga Seventeen. Menerima peringkat keseluruhan 1,5 dari bintang 5 nih guys. Gaji tahunan rata-rata di Pledis Entertainment itu adalah 22,8 juta Korea won dan merupakan terendah untuk daftar yang ini guys. Dan dari semua aspek perusahaan, peluang promosi dinilai sebagai bagian terbaik kalau kalian bekerja di Pledis. Sementara untuk keseimbangan kehidupan kerja dianggap sebagai bagian terburuk nih guys dari pekerjaan. Selain itu, 22% staf juga setuju bahwa CEO Han Song-soo dan 15% melihat potensi pertumbuhan di agensi Pledis Entertainment. Dan juga sekarang kita akan masuk ke agensi yang ke-10. Di sini ada Woollim Entertainment. Nah, untuk Woollim Entertainment sendiri ini merupakan rumah bagi grup-grup seperti Drippin, Rocket Punch, Golden Shine, dan juga Loveless ya. Dan untuk Woollim sendiri itu menerima peringkat 1,7 dari bintang 5 yang diberikan oleh karyawannya. Untuk gaji tahunan rata-rata di Woollim lumayan sih, yaitu 28,8 juta Korea won atau sekitar 25.400 US dollar. Dan dari sebuah aspek perusahaan, kesejahteraan dan juga gaji dinilai sebagai bagian terbaik dari bekerja di Woollim Entertainment. Sementara untuk keseimbangan kehidupan kerja dianggap sebagai bagian terburuk dari pekerjaan. Selain itu, 37% staf menyetujui CEO Lee Jong-yeop dan 16% melihat potensi pertumbuhan di perusahaan tersebut. Jadi yang terburuknya sama ya, kayak Pledis dan juga RBW. Dan juga sekarang kita akan masuk ke peringkat ke-9. Di sini itu ada FNC Entertainment. Nah, untuk FNC sendiri udah tahu dong ya, grup-grupnya ada apa aja, banyak sih. Mulai dari AOA, Cherry Bullet, SF9, dan juga P1 Harmony. Kalau aku sih ya ditanya favorit di FNC siapa, of course jawabannya adalah AOA. Jujur guys, aku itu tetap suka sama AOA. Meskipun ada problem yang terjadi dengan mereka, tapi dari dulu emang suka sama AOA, ya udah pasti tetap suka, nggak peduli sama masalahnya apa. Tapi bukan berarti dukung juga, enggak. Tapi aku suka banget sama lagu-lagu mereka, itu aja sih. Dan untuk FNC sendiri itu menerima peringkat lumayan sih, dia itu 2,0 dari 5. Dan untuk gaji tahunan rata-rata di FNC itu adalah 28,7 juta Korea won atau sekitar 25.300 US dollar. Dan dari semua aspek perusahaan, peluang promosi dinilai sebagai bagian terbaik dari bekerja di FNC, sama ya. Sementara keseimbangan kehidupan kerja dan manajemen dianggap sebagai bagian terburuk dari perusahaan tersebut. Selain itu ada 25% staf menyetujui CEO An Sok-chun dan Han Seung-hoon dan hanya 3% yang melihat potensi pertumbuhan di perusahaan. Cukup rendah ya yang setuju untuk melihat bagaimana potensi perkembangan dari FNC. Dan juga sekarang kita akan masuk ke peringkat ke-8. Di sini ada Cube Entertainment. Nah, untuk Cube sendiri udah tahu dong ya, grup-grupnya ada apa aja? Banyak. Ada Pentagon, ada siapa lagi? J-Idol, CLC, dan yang baru debut yaitu Lightsum. Dari sekian banyaknya grup Cube, siapa favorit kalian? Langsung aja komen di kolom komentar.
Nah, untuk Cube sendiri itu menerima peringkat 2,0 dari bintang 5, dan untuk gaji tahunan rata-rata di Cube itu mencapai 25,7 juta Korea won nih guys. Dan dari semua aspek perusahaan, peluang promosi dinilai sebagai bagian terbaik kalau kalian bekerja di Cube, dan sementara keseimbangan kehidupan kerja dianggap sebagai bagian terburuk nih guys. Dan selain itu 10% staf setuju dengan CEO An Woo Hyung dan Lee Dong Kwan, dan hanya 8% yang melihat potensi pertumbuhan di perusahaan tersebut. Dan sekarang kita masuk ke agensi yang ketujuh, yaitu agensinya Everglow, yaitu Yuehwa Entertainment. Yuehwa Entertainment itu menerima peringkat 2,2 dari bintang 5. Gaji tahunan rata-rata di Yuehwa itu mencapai 27 juta Korea won atau sekitar 23.800 US dollar. Dari semua aspek perusahaan, peluang promosi dinilai sebagai bagian terbaik dari pekerja di Yuehwa, sementara manajemen dianggap sebagai bagian terburuk. Selain itu, hanya 9% staf yang setuju dengan CEO Duhwa, dan 42% melihat potensi pertumbuhan di perusahaan tersebut. Wow, cukup banyak ya yang melihat potensi pertumbuhan dari Yuehwa. Meskipun hanya sedikit yang setuju dengan CEO-nya. 9% loh guys dari 100%. Sedikit banget loh itu. Dan sekarang kita akan masuk ke agensi yang ke-6 atau peringkat ke-6, yaitu ada YG Entertainment. Siapa sih yang nggak kenal dengan YG ya? Mereka itu telah menaungi banyak grup-grup populer. Mulai dari 2NE1, Big Bang, Treasure, Blackpink, iKON, Winner, dan masih banyak lagi. Untuk YG sendiri itu menerima peringkat 2,3 dari bintang 5. Untuk gaji tahunan rata-rata di YG cukup banyak guys, yaitu mencapai 31,8 juta Korea won. Dan dari semua aspek perusahaan, peluang promosi dinilai sebagai bagian terbaik, dan sementara manajemen dianggap sebagai bagian terburuk. Selain itu ada 25% staf yang setuju dengan CEO Wang Bok-young, dan 19% melihat potensi pertumbuhan di perusahaan tersebut. Wow, cukup tinggi juga ya gajinya, jadi pengen kerja di YG. Dan sekarang kita masuk ke peringkat yang kelima, yaitu Fantagio Entertainment. Untuk Fantagio sendiri udah tahu dong ya, ini agensi ya siapa. Untuk Fantagio sendiri udah banyak banget kok grup-grup mereka. Misalnya kayak Wikimiki, habis itu juga Astro, dan masih banyak lagi sih idol-idol yang populer yang bernaung di bawah Fantagio. Salah satunya adalah Ong Seung-woo. Dan untuk Fantagio sendiri itu menerima peringkat keseluruhan 2,3 dari 5, dan gaji tahunan rata-ratanya mencapai 24,2 juta Korea won. Dan dari semua aspek perusahaan, budaya, agensi dinilai sebagai bagian terbaik nih guys. Sedangkan untuk keseimbangan kehidupan kerja dianggap sebagai bagian terburuk dari pekerjaan. Selain itu, 20% staf setuju dengan CEO Park Hyung-jin dan Shin Yong-jin, dan 9% melihat potensi pertumbuhan di agensi tersebut. Lalu kita akan masuk ke peringkat yang keempat, yaitu ada SM Entertainment. Mana nih suaranya SM Stan? Untuk SM Entertainment sendiri nggak perlu aku kasih tahu dong ya, grup-grup yang bernaung di bawah mereka siapa saja, karena banyak banget. Ada NCT, ada aespa, ada Red Velvet, ada EXO, dan masih banyak lagi. SM sendiri itu menerima peringkat keseluruhan 2,4 dari 5 yang diberikan oleh karyawannya, dan gaji tahunan rata-ratanya cukup banyak banget guys, yaitu 41,1 juta Korea won. Wow, amazing banget kan? Dan ini merupakan gaji tertinggi dalam daftar. Jadi buat kalian yang pengen dapatin uang banyak, ya udah berusaha untuk menjadi staf SM ya. Kalau jadi idol kayaknya susah banget. Jadi stafnya aja deh, nggak apa-apa. Aku mau kok, Pak. Angkat saya, Pak. Angkat saya. Hajuseo. Gila, 41,1 juta Korea won, guys. Dan ini itu merupakan tertinggi. Amazing. Dan dari semua aspek perusahaan, budaya, agensi dinilai sebagai bagian terbaik kalau bekerja di SM, dan sementara untuk gaji dan keseimbangan kehidupan kerja dianggap sebagai bagian terburuk dari pekerjaan. Selain itu, 39% staf setuju dengan CEO Lee Song-soo, dan 19% melihat potensi pertumbuhan di perusahaan. Dan meskipun gajinya yang terbanyak dan juga tertinggi, masih dianggap sebagai bagian terburuk bekerja di SM. Kayaknya mungkin dikarenakan beban kerja mungkin ya, atau lembur kayak gitu sih. Makanya banyak karyawannya yang menganggap bahwa gajinya agak kurang. I think so sih. Meskipun gajinya emang banyak, tapi mereka itu menganggap bahwa gajinya kurang gitu, pengen nambah lagi guys. Karena mungkin ya gitu deh. Kita juga nggak kerja di sana kan, jadi nggak tahu bagaimana dalamnya. Dan juga sekarang kita akan masuk ke agensi yang ketiga, yaitu Big Hit or Hype. Untuk Hype sendiri udah tau dong ya, grup-grupnya siapa aja. Yops, the biggest group in the world, yaitu BTS dan juga TXT. Untuk Hype itu menerima peringkat 2,4 dari 5, gaji tahunan rata-rata di Hype mencapai 30,9 juta Korea won, dan dari semua aspek agensi, kesejahteraan, dan gaji dinilai sebagai bagian terbaik kalau bekerja di Hype. Sementara untuk keseimbangan kehidupan kerja dianggap sebagai bagian terburuk dari pekerjaan. Selain itu, Nichinggo ada 53% staf setuju dengan CEO Bang Si-hyuk, dan 35% melihat potensi pertumbuhan di agensi tersebut.
Lalu ke peringkat yang kedua yaitu ada JYP Entertainment. Siapa sih yang nggak tahu dengan agensi yang satu ini ya? Jadi agensi ini itu sudah menaungi banyak sekali grup-grup populer, mulai dari ITZY, TWICE, Stray Kids, 2PM, dan masih banyak lagi. Dan untuk JYP Entertainment menerima peringkat keseluruhan 2,5 nih guys dari bintang 5. Gaji tahunan rata-rata di JYP itu mencapai 34,8 juta Korea won nih guys. Dan dari semua aspek perusahaan, peluang promosi dinilai sebagai bagian terbaik kalau bekerja di JYP Entertainment. Sementara untuk keseimbangan kehidupan kerja dianggap sebagai bagian terburuk. Selain itu ada 53% staf setuju dengan CEO Jungwook dan 13% melihat potensi pertumbuhan di agensi itu. Wah, lumayan banyak ya yang setuju dengan CEO-nya. Gila guys, sudah sebagian dari karyawannya yang setuju. Dari tadi nggak ada yang sampai 50%, tapi ini sudah mencapai 50%. Debak, amazing banget sih JYP Entertainment. Dan sekarang kita akan masuk ke peringkat nomor 1. Apalagi kalau bukan Starship Entertainment. Nah, untuk Starship Entertainment ini sebenarnya udah banyak sih grup-grup mereka yang populer. Dari generasi kedua sebenarnya udah banyak populer. Misalnya kayak Boyfriend, Sistar, tapi kan udah bubar gitu ya guys. Dan untuk grup mereka yang tersisa ada Cosmic Girls yang bekerja sama dengan Yuehwa, lalu ada juga Gravity dan juga Monsta X. Tapi jujur dari sekian banyaknya grup di Starship, aku itu memfavoritkan Monsta X. Habis itu Cosmic Girls aku suka banget. Jinja Debak. Sistar juga aku suka banget sih. Tapi sekarang Sistar udah go. Dan Starship Entertainment itu menerima peringkat yang tinggi banget yaitu 2,9 dari bintang 5 nih guys. Untuk gaji tahunan rata-rata mencapai 27 juta Korea won. Dan dari semua aspek perusahaan, peluang promosi dinilai sebagai bagian terbaik kalau bekerja di Starship. Sementara untuk keseimbangan kehidupan kerja dianggap sebagai bagian terburuk. Selain itu, 68% staf setuju dengan CEO Kim Si-dae dan 27% melihat potensi pertumbuhan di agensi. Wah, Jinja Debak yang setuju sampai 68%. Gak heran sih kalau mereka itu mencapai peringkat number 1. Debak banget ya Starship Entertainment. Nah, cinggu dari ke-12 peringkat agensi tadi, ada nggak sih agensi favorit kalian masuk dan di peringkat manakah mereka? Langsung aja komen di kolom komentar. Aku pengen tahu nih guys, aku pengen tahu buruan ya. Langsung aja komen. Dan jika sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua, kali ini datanya dari BTS. Jadi baru-baru ini Menteri Kebudayaan, Olahraga, dan juga Pariwisata mengatakan bahwa saya pasti akan menulis rekomendasi kepada BTS untuk menunda wajib militer mereka. Wah guys, ini menterinya langsung ya yang mau nulis, jadi jangan salah paham. Bukan BTS yang mau nunda, tapi Menteri Kebudayaan, Olahraga, Pariwisata langsung turun tangan itu mau menuliskan supaya BTS ini ditunda masa wajib militernya. Perhatian sedang dikumpulkan pada apakah BTS akan menjadi yang pertama yang akan menunda wajib militer setelah revisi undang-undang militer diterapkan. Lalu apa sih yang dimaksud dengan undang-undang layanan militer BTS yang memungkinkan artis budaya pop dapat menunda dinas militer telah melewati ambang batas Komite Tetap Majelis Nasional. Tidak ada perbedaan pendapat antara partai penguasa dan partai oposisi. Oleh karena itu, mereka akhirnya sampai pada sebuah resolusi tentang bagaimana memilih kandidat budaya pop yang luar biasa. Artis yang telah menerima sertifikat merit nasional dapat dipertimbangkan untuk melakukan penundaan pendaftaran wajib militer. Orang-orang ini harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata untuk dipertimbangkan tentang penundaannya. Menteri Kebudayaan, Olahraga, dan juga Pariwisata, Wang Hee, mengatakan di siaran YTN bahwa dia pasti akan merekomendasikan BTS jika mereka mengajukan aplikasi untuk penundaan. Menteri Huang mengatakan, meskipun BTS belum mengajukan permohonan untuk rekomendasi penundaan wajib militer, saya pasti akan menulis rekomendasi untuk mereka. Namun di Cinggu, beberapa komunitas budaya menunjukkan bahwa BTS adalah satu-satunya yang dapat mengambil manfaat dari undang-undang yang direvisi, sehingga perlu memperluas cakupan penerapannya. Sebagai tanggapan, Menteri Huang menjawab, kami akan mempertimbangkan keadilan, kesetaraan, dan pendapat dari Kementerian Pertahanan Nasional. Sistem penundaan wajib militer bagi seniman budaya pop yang mulai berlaku pada hari itu berarti bahwa jika individu tersebut diakui telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan gengsi nasional sebagai seniman budaya pop, mereka dapat menunda pendaftaran hingga mereka berusia 30 tahun. Well guys, sekarang udah clear ya tentang masalah penundaan wajib militer BTS kayak gimana. Sebenarnya BTS itu juga belum mengajukan surat supaya mereka itu dapat melakukan yang namanya penundaan wajib militer. Oke, dicatat mereka itu belum mengajukan
surat nih guys, belum sama sekali. Jadi oleh karena itulah menterinya akan bilang bahwa dia itu pasti akan menuliskan rekomendasi supaya BTS ini dapat melakukan penundaan untuk wajib militer. Lalu kenapa sih BTS itu dapat penundaan wajib militer? Ya karena undang-undangnya juga udah direvisi gitu guys ya. Dan kemarin juga udah kita bahas panjang lebar tentang masalah itu, dan aku nggak mau ngungkit-ngungkit tentang hal itu di sini lagi, oke? Dan sehingga berbicara mengenai BTS, ada cerita yang benar-benar kayak menyentuh banget. Baru-baru ini ada jurnalis dari Korea Selatan itu telah mengucapkan terima kasih kepada BTS sebanyak-banyaknya. Lalu kenapa sih dia itu mengucapkan terima kasih kepada BTS? Jadi gini guys, dia itu punya istri. Jadi istrinya itu kayak sakit gitu ya. Sakitnya udah lama banget. Kalau nggak salah dia itu sakit kanker gitu guys. Nah, selama dia itu sakit, dia itu terus mendengarkan lagu BTS. Dan kalian tahu nggak? Dia itu udah jadi ARMY sebelum BTS ini juga populer banget gitu. Jadi pas BTS ini lagi berjuang-juangnya, si istrinya, jurnalis ini terus mendengarkan lagu BTS. Dan dengan lagu BTS dia itu kayak terhibur juga sih. Dan gak hanya mendengarkan lagu, dia ini juga suka banget guys nonton variety show dari BTS. Salah satu contohnya adalah variety show yang Run BTS. Dia suka banget karena merasa terhibur banget gitu. Dan untuk makan makanan BTS yang misalnya diiklankan sama BTS sama kayak kalian, dia itu suka banget guys, suka banget. Makanya suaminya itu pasti akan keluar untuk memberikan minuman-minuman BTS kayak gitu. Intinya adalah pasangan ini kayak melewatkan hari-hari mereka berdua mendengarkan lagu BTS, menonton acara BTS, dan itu juga memberikan kenangan tersendiri bagi suaminya. Dan kemarin istrinya juga sudah meninggal dunia guys. Kalau suaminya ini atau jurnalis ini ngelihat BTS, itu pasti akan membuat dia mengingat lagi istrinya pada saat itu. Jadi kayak sulit banget buat dia guys. Jujur aku kayak sedih banget dengan ceritanya. Dan meskipun dia mengaku bahwa sulit untuk melihat BTS lagi karena akan mengingat istrinya, dia di sini mengucapkan terima kasih kepada BTS karena BTS itu telah menemani hari-harinya bersama dengan sang istri di saat istrinya itu lagi sakit. Ini membuktikan kepada kita semua bahwa lagu BTS emang menginspirasi banget. Sudah banyak sekali orang-orang yang membagikan bagaimana kisah mereka yang terinspirasi dan juga bangkit dikarenakan lagu-lagu yang diberikan oleh BTS. Jujur guys, lagu BTS itu emang bermakna banget. Banyak sekali pelajaran yang dapat kita petik dari lagu-lagunya BTS. Debuff banget. Nah gimana nih kalian kalau mendengarkan cerita dari jurnalis ini? Apakah kalian juga merasa sedih atau bagaimana? Langsung aja komen di kolom komentar ya guys. Oke, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. 감사합니다.